Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bu Tarih dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan. Bentuk umum pecahan yaitu A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bentuk A per B disebut pecahan biasa, di mana A dinamakan pembilang dan B dinamakan penyebut. Jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan yang senilai. Jadi, A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A bagi M per B bagi M. Jadi, pecahan senilai akan senilai jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Selain pecahan biasa, dikenal pula bentuk pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan campuran, persen, dan per mil. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah pecahan campuran. Pecahan-pecahan yang pembilangnya lebih dari penyebutnya seperti 4 per 3, 9 per 4, dan 17 per 5 dapat diubah menjadi bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan yang disebut dengan pecahan campuran. Jadi, kalau pecahan biasa itu adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan kalau pecahan campuran itu bisa didapat jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga pecahan biasa yang pembilangnya lebih dari penyebutnya bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Oke. Bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya adalah sebagai berikut. Misalnya adalah 9 per 4, pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 9 per 4 artinya 9 dibagi 4. Nah, 9 dibagi 4 itu adalah 2, bersisa 1. Karena 2 kali 4 kan 8, sementara sisanya berarti 1. Sehingga 9 per 4 sama dengan 2, sisanya adalah 1. Jadi 2, 1 per 4. Itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke. Berikutnya, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya adalah 4, 3 per 5, kita merubah menjadi pecahan biasa. Caranya adalah 5 dikali 4 ditambah 3 per 5. Oke, berarti sama dengan 23 per 5. Jadi ingat ya, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa di sini adalah ini 5 dikali 4 kemudian baru ditambah dengan 3. Oke. Per penyebutnya tetap itu sama dengan 23 per 5. Oke. Bagaimana? Bu Guru harap kalian bisa memahaminya. Oke. Yang berikutnya adalah pecahan desimal. Bilangan desimal itu dapat dinyatakan sebagai pecahan campuran dan pecahan biasa. Sebaliknya, pecahan campuran maupun pecahan biasa dapat pula dinyatakan sebagai pecahan desimal. Nah, yang pertama, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Seperti ini, 3,75. Ingat ya, pecahan desimal dalam menyebutkan angka di belakang koma, karena dia adalah per puluhan, jadi jangan menyebutkan 75, tetapi 3,75 disebutkan satu persatu angkanya. Oke, sama dengan dua angka di belakang koma berarti adalah perseratusan. Kalau satu angka di belakang koma berarti per puluhan. Berarti di sini karena dua angka di belakang koma berarti 375 per 100. Karena dia adalah per seratusan. Kalau satu angka di belakang koma berarti per sepuluhan atau per puluhan. Oke, berarti 375 per 100 sama-sama dibagi dengan 25, maka hasilnya adalah 15 per 4 supaya pecahannya menjadi sederhana. Oke. Yang berikutnya, misalnya kita mau ubah menjadi pecahan campuran. 3,75 berarti sama dengan 3,75 per 100. Nah, sama dengan 3. Oke. Sama-sama dibagi 25 pecahannya, berarti 3 per 4. Sehingga hasil pecahan campuran adalah 3 per 4. Nah, sebaliknya,
bagaimana kita merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Nah, 4/5. Untuk merubah menjadi pecahan desimal, kita membuat penyebutnya menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini 5, kita bisa rubah menjadi per 10, karena 5 dikali berapa 10 ada, yaitu 5 dikali 2. Maka kalau 5 dikali 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2, supaya dia menjadi penyebutnya 10. Maka sama dengan 8 per 10, itu adalah sama dengan 0,8. Nah, jika penyebut dari suatu pecahan itu sulit diubah menjadi 10, 100, 1000 karena tidak ada bilangan yang dikalikan bilangan tersebut hasilnya adalah 10, 100, 1000, maka yang dapat dilakukan adalah membagi pembilang dengan penyebut seperti bagaimana menyatakan 6 per 11 sebagai pecahan desimal. Maka kita bisa lakukan dengan cara membagi ya, 6 dibagi dengan 11. Nah, 6 dibagi 11 kan tidak bisa, maka kita beri bantuan di sini adalah 0. Nah, 0 dikali 11 adalah 0. Oke, kita tambahkan 0 di sini. Kemudian kita kurang, maka di sini turun 6, 0. Nah, 60 dibagi 11 ada yang mendekati, yaitu berarti adalah 5. Oke, 5 dikali 11 berarti 55. Kita kurangi lagi, maka hasilnya adalah 5. Kita beri bantuan lagi di sini 0, turun. Oke. 50 dibagi 11 yang mendekati adalah 4. Berarti 4 kali 11 adalah 44. Kita kurangi lagi. Di sini adalah 6, maka kita beri bantuan lagi 0, turun. 60 bagi 11 adalah yang mendekati adalah 5. 5 kali 11 adalah 55. Kita kurangi lagi, hasilnya ada 5. Dan seterusnya, karena tadi hanya diminta oleh 3 angka di belakang koma, maka hasilnya adalah 0,545. Jadi seperti ini anak-anak. Kalau penyebutnya kita susah ubah menjadi per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, maka kita bisa lakukan dengan cara membagi secara langsung. Oke. Next, berikutnya adalah persen. Bentuk pecahan yang lainnya adalah persen. Persen adalah pecahan dengan penyebut 100. Dengan demikian, persen bisa dikatakan adalah per 100 dengan lambang seperti ini ya. Nah, jadi persen itu disebut sebagai per 100. Sehingga kalau kita mengubah pecahan biasa menjadi persen, maka kita harus mengubah penyebutnya menjadi per 100 karena persen itu adalah per 100. Ya, contohnya ini, bagaimana kita mengubah bentuk 13 per 25 menjadi bentuk persen dan 8 per 15 menjadi bentuk persen. Oke, kita selesaikan. Yang pertama adalah 13 per 25, karena persen adalah per 100, kita rubah penyebutnya menjadi 100. Nah, 25 dikali berapa hasilnya 100? Ternyata adalah 25 dikali 4. Nah, kalau penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga dikali 4. 13 kali 4 adalah 52, maka dapatnya adalah 52 per 100, berarti sama dengan 52%. Karena sudah per 100, maka kita bisa katakan 52%. Nah, yang berikutnya, 8 per 15. Nah, 15 penyebutnya, adakah bilangan yang dikalikan 15 hasilnya 100? Ternyata tidak ada. Nah, kalau seperti ini, maka cara yang bisa kita lakukan adalah 8 per 15 kita kalikan dengan 100%. Maka dapatnya adalah 8 kali 100 adalah 800 per 15%. 800 dibagi 15 adalah 53, sisanya adalah 5. Berarti 53, 5 per 15 bisa disederhanakan pecahannya menjadi 53, 1/3%. Oke. Nah, sebaliknya, bagaimana kita merubah persen menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Contohnya seperti ini. Kita mau rubah 75% menjadi pecahan biasa, maka 75%, ingat persen adalah per 100, berarti 75 per 100. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 25, pembilangan penyebut, maka dapatnya adalah 3/4.
Oke, kalau 325% berarti sama dengan 325 per 100. Kita bisa langsung rubah ke pecahan campuran menjadi 325 per 100 sama dengan 3, sama-sama dibagi 25 pecahannya menjadi 3, 1 per 4. Oke, baik. Untuk bentuk pecahan yang terakhir adalah per mil. Kalau persen adalah per 100, kalau per mil adalah pecahan dengan penyebut 1000. Maka biasa disebut per mil adalah per 1000. Lambangnya seperti ini, tambah 01 di bawah dari persen. Oke? Nah, bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi per mil? Nah, kalau persen, kalau kita merubah menjadi persen adalah pecahannya dirubah menjadi 100 karena per 100. Nah, kalau per mil kita rubah penyebutnya menjadi adalah 1000. Oke, nih contohnya 9 per 250. Nah, 250 dikali berapa supaya hasilnya 1000? Dikali 4. Maka yang pembilangnya juga dikali 4. 9 dikali 4, 36, berarti 36 per 10, karena sudah per 10, berarti 36 per mil. Nah, jika penyebutnya susah diubah menjadi per 1000 karena tidak ada bilangan yang dikalikan penyebut hasilnya 1000, maka caranya kalau persen dikali dengan 100%, kalau per mil dikalikan dengan 1000 per mil. Seperti ini. 7 per 600 kali 1000 berarti 7000 per 600 sama dengan 11, sisanya 400 berarti 11 400 per 600 sama-sama dibagi 200 berarti 11 2 per 3 per mil. Oke, bagaimana sebaliknya kita mengubah per mil menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran? Contohnya di sini, nyatakan bentuk 64 per mil sebagai bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, sudah disampaikan bahwa per mil adalah per 1000, berarti 64 per mil kita rubah menjadi pecahan biasa adalah 64 per 1000. Kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 4 adalah 16 per 250. Oke. Bagaimana anak-anak, Bu Guru harap kalian bisa memahami bentuk-bentuk pecahan dari bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per mil. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.